Poranda, tempat KKB di sebuah Honai, TNI hilangkan gerombolan paling tenar. Prajurit TNI melakukan penyergapan di sebuah Honai yang diduga menjadi tempat persembunyian anggota kelompok kriminal separatis bersenjata KKSB di Distrik Dal, Kabupaten Nduga. Kepala Penerangan Kapen Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogapilham III Kolonel TJG IJN Suristiawa mengatakan dalam penyergapan tersebut prajurit TNI berhasil menewaskan seorang anggota KKSB anak buah Eganus Kogoya. Kontak tembak tersebut berhasil menewaskan salah seorang anggota KKSB anak buah Eganus Kogoya yang sedang berada dalam tempat persembunyian di sebuah Honai di Distrik Dal, wilayah Nduga, kata Suristiawa dalam keterangannya di Papua, Sabtu. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, kata Suristiawa, pasukan TNI mendapati seorang anggota KKSB tanpa identitas, sepucuk pistol P1, 4 butir amunisi, sebuah pisau, sebungkus rokok, kemudian sebuah HT ICOM, sebuah radio SSB, sebuah antena radio, sebuah HP Samsung, sebuah jam tangan, dan 4 buah dompet yang berisi uang 15.750.000. Suristiawa mengatakan diperkirakan 4 orang anggota KKSB di bawah pimpinan Eganus Kogoya lainnya yang berada di dalam Honai melarikan diri melalui pintu belakang ke arah hutan belantara. Hingga saat ini pasukan TNI terus melakukan pengejaran untuk menangkap gerombolan KKSB yang sering melakukan kekerasan, bahkan tak segan membunuh masyarakat sekitar seperti kejadian beberapa waktu lalu, yaitu menembak mati tukang ojek pangkalan dan membunuh 2 prajurit TNI, kata Suristiawa. Suristiawa mengungkapkan kejadian tersebut berawal saat pasukan TNI sedang melaksanakan patroli rutin di Distrik Dal di lokasi yang dicurigai menjadi jalur lintasan gerombolan KKSB. Saat itu, kata Suristiawa, waktu menunjukkan pukul 12.00 WIT ketika pasukan TNI yang berada di ketinggian melihat kepulan asap dari rimbunan hutan di Distrik Dal. Setelah melihat kepulan asap di balik rimbunan hutan tersebut, kata Suristiawa, pasukan TNI berusaha mendekati lokasi. Mereka kemudian melakukan pengintaian dan mendekati sasaran secara senyap. Saat berusaha mendekati asal asap di balik rimbunan pohon tersebut, kata Suristiawa, pasukan TNI melihat sebuah Honai. Ketika itu, kata Suristiawa, terdengar percakapan dari sekira 4-5 orang yang berada di dalam Honai. Pasukan kemudian tetap bergerak secara senyap dan hati-hati untuk mendekat di Honai tersebut untuk memastikan siapa saja yang berada di dalamnya. Selama 4 jam melakukan pengintaian dan mendekati sasaran, pasukan TNI berhasil mengepung lokasi Honai. Terlihat 2 orang keluar dari dalam Honai dan dari kejauhan nampak jelas 1 orang sedang menenteng 1 pucuk senjata laras panjang. Keduanya terlihat sedang asik berbincang di luar Honai, kata Suristiawa. Meski telah melihat seorang keluar dari dalam Honai menenteng senjata, kata Suristiawa, pasukan TNI belum melakukan penyerbuan untuk memastikan secara pasti kekuatan musuh di dalam Honai. Saat sedang memastikan siapa saja yang berada dalam Honai, kata Suristiawa, pasukan TNI mendapat tembakan dari arah Honai namun tidak mengenai sasaran. Mendapat tembakan dadakan, kata Suristiawa, pasukan TNI yang sudah berada dekat dengan lokasi melakukan tembakan balasan dengan terarah. Terjadi kontak tembak kurang lebih selama 15 menit. Setelah tidak terdengar tembakan balasan, pasukan TNI menunggu hingga suasana betul-betul aman dengan tetap melihat suasana di sekitar lokasi. Sekira pukul 17.00 WIT, pasukan TNI mencoba melaksanakan pembersihan ke arah sasaran namun tetap siaga tempur, kata Suristiawa.
Negara tidak bisa tinggal diam. Pimpinan Egyanus Kogoya main-main, ini yang terjadi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengaku prihatin dengan kondisi di Papua dengan keberadaan kelompok kriminal bersenjata KKB. Harus diambil langkah tegas dalam menghadapi kekerasan dan aksi teror yang dilakukan KKB Papua, anggota TNI maupun sipil. Sekali lagi, memang Papua ini memprihatinkan. Dan kita mengutuk keras cara-cara yang tidak berkemanusiaan, kata Dasko di gedung DPR Jakarta pada Rabu 8 Februari 2023. Ketua Harian Partai Gerindra itu menyarankan pemerintah harus mengambil langkah yang tegas demi keamanan dan ketertiban masyarakat di tanah Papua. Sebab katanya, saya pikir toleransi kita sudah cukup, kita harus ambil langkah tegas. Tentu saja, Dasko menyebut anggota Badan Legislatif akan mendukung setiap langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menangani situasi dan menegakkan hukum di bumi cendrawasih. Kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya pada Selasa membakar pesawat jenis Pilatus Porter milik Susi Air yang dikemudikan Philip Martens asal Selandia Baru dengan membawa 5 orang penumpang termasuk seorang bayi. Tindakan pembakaran itu dilakukan sejumlah anggota KKB di lapangan terbang Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua, Selasa 7 Februari